Oke, kita lihat nomor satu ya. Tinggi meja adalah 0,8 meter. Tinggi lampu dari lantai berapa? Oke, jadi yang diketahui adalah tinggi meja dan di soal diketahui ada eh, jari-jari meja 1,5 meter dan jari-jari bayangannya 2,5 meter. Kita modelkan nih biar enak ya. Nah, itulah gambarnya ya. Bikinkan lebih biar lebih kelihatan jelas. Nah, di sini ada apa? Ini ada garis ya. Nah, jari-jari jari-jari mejanya. Ya anggap aja lurus ya. Jadi ini 1,5, ini 1,5 meter, ini 1,5 meter, ini 2,5. Itu ya. Nah, kemudian ini 0,8. Nah, ini nggak tahu nih. Nah, ini misalkan X gitu ya. Nggak tahu kan? Kita mau nyari tinggi lampunya. Tinggi lampu itu berarti dari lantai sampai ke atas itu ya. Yang ditanyain ini nih. Ingat, yang ditanyain bukan X. Nah, yang ditanyain itu berapa? Tanda tanya ini. Tinggi lampunya dari lantai. Jadi biasanya kalau udah dapet X-nya langsung seneng ya, padahal bukan itu pertanyaannya. Kalau nggak ada di pilihan jawaban sih agak mending, tapi kalau ada, waduh bahaya sekali. Jadi ini prinsipnya karena ada segitiga siku-siku, nih segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku ya. Pakai prinsip apa? Coba. Ya, pakai prinsip kesebangunan, betul. Sederhana, prinsip yang pas SMP kita dapetin konsepnya. Nah, kesebangunan itu harus betul gitu membandingkannya ya. Jadi kalau saya pakai panjang bayangan mejanya yang di bawah 2,5 itu, ya, saya bandingkan dengan ini ya, apa panjang panjang mejanya, ya kan? Terus, nah, ketika pakai bayangan meja berarti pakai tinggi tinggi lampu yang ini nih, tinggi lampunya ya. Jangan pakai tanda tanya langsung karena nanti ada dua variabel. Jadi pakainya X ditambah atau 0,8 ditambah X. Gitu ya. Nah, lalu yang 1,5 tingginya lampu dari meja ya. Nah, gitu. Oke, nah kemudian ini disederhanakan. Sederhanakan dulu. 2,5 bagi 1,5, 5/3 gitu ya. Oke, kali silang. Kali silang ya. 5X sama dengan 2,4 ditambah 3X. Sip ya. Jadi pindah luas yang X itu jadi 2X sama dengan 2,4. Nah, saya dapat di sini X-nya 1,2. Nah, untungnya tidak ada di pilihan jawaban 1,2 meter ini. Kalau ada itu pasti langsung dipilih ya. Padahal yang ditanyanya adalah tinggi lampu. Kalau tinggi lampu dari lantai harus ditambahin tinggi meja ya. Jadi yang tanda tanya itu yang kita cari ya, yaitu 0,8 ditambah 1,2. Jadi 2 meter jawabannya. Kita lanjut ya. Oke, sekarang misalkan tinggi lampu 2,5 dan tinggi gelas 10 cm. Perbandingan luas bagian atas gelas dan bayangannya di meja adalah berapa? Oke. Jadi kembali kita akan menggambar kayak tadi ya. Gitu. Terus oke. Nah, terus ada gelas ya. Nah, oke, ini bisa dilihat gambarnya saya sudah bikin. Jadi kalau misalkan ini sorry. Jadi kalau ini 2,5, ininya 2,5, ininya 1,5, ininya 1,5. Berarti kalau tinggi eh, dari apa lantai ke atas lampu itu 2,5, kan ini jadinya 1:1, betul ya? Nih antara tinggi dengan
tinggi dengan apa namanya? Tinggi dengan bayangan mejanya 1 banding 1. Berarti tinggi ini juga, ah, yang ini berarti ini 1,5 juga. Sama dengan panjang mejanya. Panjang jari-jari mejanya. Ya. Sama jari-jari mejanya di 1 banding 1. Oke, jadi kalau ini 1,5, dah tinggi gelasnya adalah 10. Jadi kita pakai data yang di soal tuh. Nah, tinggi gelasnya 10 cm alias 0,1. Kalau ini 0,1, berarti ini 1,4. Nah, ini kan 1,4. Nah, nah, sekarang kita mau nyari apa? Ini ini berapa ini? Kita tinggal mencarinya. Ini 0,1, berarti ini 1,4. Nah, ini kita bisa cari perbandingan luas bagian atas gelas dan bayangannya di meja. Oke, jadi kita misalkan aja. Misalkan ini R1 nih. Ini R1-nya. R1 tuh berarti gelas ya. Yang ini yang bayangannya nih. Dari sini ke sini. Ini R2-nya. Nah, nah kan sebetulnya kita pakai yang ini nih. Oke. Jadi kalau misalkan saya mau nyari luas 1 dibanding luas 2, berarti kan PR 1 kuadrat dibagi PR 2 kuadrat. Nah, Pi-nya bisa dicoret ya. Tinggal nyari perbandingan R1 dibanding R2. Berarti saya pakainya apa? R2, nih, di sini nih. R2 dibagi R1 gitu ya. Atau R1 bagi R2 boleh. R1 bagi R2 sesuai dengan di sana ya. R1 bagi R2 sama dengan, nih, R1 bagi R2 sama dengan 1,4 dibagi 1,5 gitu ya. Ini R1 kan 1,4 ininya nih. Nah, R2-nya 1,5 nih. 1,4 tambah 0,1 atau yang ini nih 1,5. Jadi 14/15. Nah, saya dapat nih R1 per R2-nya itu 14/15. Berarti R1 dibagi R2 kuadrat. Nah, hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi luas 1 dibanding luas 2 itu hasilnya pakai yang ini nih, 14 kuadrat dibagi 15 kuadrat. Nah, tapi kan tidak ada di pilihan jawaban. Nggak ada, Pak. Bagus, lagi-lagi nggak ada di pilihan jawaban. Kalau ada, itu bisa ketertipu ya. 14 kuadrat dibagi 15 kuadrat. Tapi di sini ada 1 per. Nah, 1 banding. Nah, di sini. Jadi kalau saya balik ini, kalau saya balikin, nah, jadi 1/15 kuadrat dibagi 14 kuadrat. Jadi jawabannya yang yang B. Jawabannya B.